Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulandari Permata Yuliska. Saya dari BP20. Jurusan saya Pendidikan Ekonomi. Saya akan memenuhi mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen Bu Nela Sari Yolanda, SSI MPD. Baiklah, saya membuat video yang kedua, yaitu video dari PPT yang saya bikin dari aplikasi Canva. Yang saya beri judul yaitu perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Di sini pembagiannya ada 4, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga materi, dan yang terakhir yang keempat adalah latihan. Lanjut, saya membuat suatu latar belakang masalah dari perpajakan ini, yaitu pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas negara. Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memakan berdasarkan undang-undang. Sebesar 70% penerimaan negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Baik, pembahasannya ada 3. Yang pertama yaitu pajak hubungannya dengan APBN, dan yang kedua manfaat pajak, dan yang terakhir yaitu yang ketiga azas pemungutan pajak. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu pajak hubungannya dalam APBN. Penerimaan pajak pusat merupakan sumber penerimaan paling utama dalam APBN. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan, baik dalam pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan, sangat tergantung kesadaran masyarakat. Selain pajak pusat, juga terdapat pajak daerah, antara lain pajak berkendaraan yang pertama, yang kedua pajak hotel dan restoran, dan lain-lain. Baik, masuk ke materi yang kedua, yaitu manfaat pajak. Di sini manfaat pajak yaitu uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, bersubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, dan juga membayar utang ke luar negeri, membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi budgeter, di atas pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Perpajakan secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat dikurangi secara maksimal. Baik, masuk ke materi yang ketiga dan yang terakhir, yaitu azas pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak ini ada 4, yaitu yang pertama asas equality, atau bisa disebut dengan azas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan penghasilan wajib pajak. Yang kedua yaitu asas certainty, atau bisa disebut dengan asas kepastian hukum. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum. Yang ketiga yaitu asas convenience of payment, atau bisa disebut dengan asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau azas kesenangan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya, atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang terakhir, yang keempat, itu azas efisiensi,
atau azas efisien atau azas ekonomis. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Cukup sekian video yang saya jelaskan atau materi yang saya jelaskan, materi PPT Canva yang saya jelaskan tadi. Saya untuk memenuhi ujian dengan mata kuliah aplikasi komputer. Sekian video yang saya buat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.